Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Aditya, NPM 2042202187 dari Prodi PGSD Ilmu Sosial dan Humaniora kelas 5F. Di sini saya ditugaskan oleh Pak DR Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah yang diampu oleh beliau itu pendidikan kelas rangkap. Di sini saya ditugaskan untuk menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Maka dari itu di sini ada kegiatan pembelajarannya, yaitu ada 3 kegiatan pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu analisis struktur kurikulum SD dan proses dasar pengembangan pembelajaran di kelas rangkap. Nah, di sini analisis struktur kurikulum dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Istilah kurikulum ini telah menjadi istilah teknis dalam ilmu pendidikan yang secara umum diartikan sebagai program pendidikan yang harus ditempuh untuk mendapatkan status dan kemampuan tertentu. Makanya setiap jenjang pendidikan dasar, menengah, ataupun di atas pasti memiliki kurikulum atau program pendidikan yang sengaja dibuat. Maka dari itu kurikulum fungsi dalam pembelajaran, yaitu pengertian kurikulum dulu di sini saya jelaskan. Istilah kurikulum yaitu Skurlums pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga dan berasal dari kata kuri atau pelatih dan kur tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak lurus tanpa yang ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish, memperoleh medali dan penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidik oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Makanya sebelum dunia pendidik, kurikulum itu sudah dicetuskan oleh dunia pendidikan, oleh dunia olahraga, dan digantikan oleh kurikulum pendidikan. Maka dari itu fungsi dalam pembelajaran yaitu karakter kurikulum di tingkat satuan pendidik yaitu ada 4, yaitu kelompok mata pembelajaran. Yang pertama prinsip pengembangan pembelajaran, dan yang ketiga itu prinsip pelaksanaan kurikulum, dan 4 struktur kurikulum SD atau MI. Nah, di sini juga ada prosedur dasar pengembangan kelas rangkap pembelajaran. Nah, dalam pengertiannya istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari intersepsional, berasal dari kata interseption yang secara khusus diartikan sebagai siswa upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan seorang pelajar. Maka dari itu ada diagramnya, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir itu pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada kegiatan yang kedua, itu pengenaan pengalaman belajar dalam PKR. Untuk menggapai proses pembelajaran yang efektif dan relevan bermakna dalam situasi pembelajaran merangkap kelas, seorang guru melakukan perencanaan yang baik. Maka dari itu dalam perencanaan tercakup dalam rangkaian kegiatan ini, yaitu ada 5 kegiatan. Yang pertama itu menggunakan standar untuk mengembangkan indikator dan pengalaman belajar, dan yang kedua itu merumuskan indikator atau dasar analisis muatan kompetensi dasar. Yang ketiga merencanakan pengalaman belajar sesuai indikator yang dirumuskan. Yang keempat merumuskan pembelajaran kelas rangkap, dan terakhir itu memilih sumber dan media pembelajaran yang mendukung pembelajaran kelas rangkap. Dan di sini persamaan indikator atau penataan pengalaman belajar dan kegiatan belajar kelas rangkap. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru juga dituntut memberikan perilaku atau pelayanan yang juga beraneka ragam atau semua unsur yang mengandung unsur perbedaan. Keanekaragaman agama yang seperti tersebut tidak
lagi menjadi penghalang dan menghambat bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna atau bertujuan berarti dalam berguna. Maka dari itu cara pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran itu secara sederhana, media pembelajaran mencakup bahan dan alat audio seperti kaset audio dan siaran radio, bahan dan alat visual seperti TV, gambar, dan diagram, benda tiruan dan benda sesungguhnya. Semua bahan dan alat tersebut digunakan untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam pelaksanaan PKR terutama di SD yang kecil dan memiliki banyak kekurangan dalam rangkaian pembelajaran, pemilihan media berusaha sesuai dengan lingkungan tepat. Maka dari itu semuanya itu bisa menjadi bahan media pembelajaran, bukan hanya zaman teknologi yang canggih. Jika tidak ada di luar itu juga, lingkungan itu juga menjadi media pembelajaran, sumber belajar, bukan media sumber belajar. Nah, makanya kegiatan terakhir ini evaluasi pembelajaran, ini program pembelajaran kelas rangkap, yaitu ada cara penilaian terhadap pelaksanaan PKR dan bagaimana memanfaatkan hasil proses belajar murid dalam memperbaiki PKR. Di sini saya jelaskan satu dulu, dan yang pertama itu cara penilaian terhadap pelaksanaan PKR. Di sini ada 9 cara. Itu mengecek ke terlaksananya jadwal, dan yang kedua mengecek mengecek terlaksana pembelajaran di kelas rangkap, dan yang ketiga mencatat materi pembelajaran yang tidak sempat diajarkan, yang keempat itu mencatat kegiatan yang tuntas, yang kelima mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari Minggu berikutnya, yang keenam mencatat pertanyaan murid yang belum sempat terjawab, dan yang tujuh mengajarkan murid-murid yang belum banyak terlihat secara aktif dalam belajar, dan yang kedelapan menulis hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam PKR, dan ini yang terakhir ini mencatat hal-hal yang memuaskan dalam mengecewakan Anda sebagai memuaskan dan mengecewakan Anda sebagai dalam guru dalam PKR. Nah, dan ini saya jelaskan satu lagi, itu bagaimana memanfaatkan hasil penelitian proses belajar murid dalam pembelajaran PKR. Selama ini tentu Anda juga sudah terbiasa memberikan tes atau ulangan mengenai hal-hal yang tidak diajarkan, kan? Nah, pernahkah Anda memanfaatkan nilai ulangan murid untuk memiliki PKR? Misalnya Anda melaksanakan PKR di kelas 3 dan kelas 4. Ternyata kelas 3 ini cenderung mendapatkan nilai yang baik karena kelas 3 dan kelas 4 selalu dirongkap dalam atau ruangan tempat pemisah. Sebaliknya PKR kelas 5 dan kelas 4 yang selalu berlangsung di 2 ruangan terpisah cenderung kurang berdisiplin. Maka dari itu seluruhnya itu Anda harus memberikan solusi atau pentingnya mencakup penyusunan materi metode pembelajaran yang saya jelaskan tadi dengan menilai. Nah, di sini saya simpulkan dengan hal yang saya jelaskan dari awal sampai akhir dengan materi judul menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Ini simpulannya yaitu pembelajaran kelas rangkap atau kita singkat yaitu PKR memberikan solusi bagi keterbatasan tenaga pengajar, terutama di wilayah yang terpencil atau yang tidak bisa dijamah, dengan penggabungan atau lebih kelas dalam satu ruangan, waktu ruang dan pembelajaran. Mohon maaf tadi ini. Dan yang kedua itu perencanaan yang matang sangat penting dalam PKR, mencakup penyusunan materi atau metode pembelajaran serta mengelola kelas yang efektif agar siswa dari berbagai tingkatan dapat terlihat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, seperti penggunaan metode inquiry atau diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis proyek dapat membantu guru menyampaikan materi yang tepat dan efektif meskipun menghadapi perbedaan tingkat kemampuan siswa. Dan yang keempat itu manajemen waktu dan pembagian tugas.
Yang jelas setiap kelompok siswa menjadi kunci yang siswa menjadi kunci sukses dalam proses pembelajaran pelaksanaan PKR, yang agar proses pembelajaran mengajar tetap berjalan lancar tanpa ada yang tertinggal. Dan evaluasi terakhir ini evaluasi berkelanjutan penting dilakukan untuk memastikan setiap siswa mencapai tujuan atau tujuan pembelajaran meskipun berada pada lingkungan kelas yang berheterogen atau yang kekurangan. Maka dari itu kesimpulan ini dapat ini pentingnya perencanaan yang lebih baik, strategi pembelajaran yang tepat, serta evaluasi yang berkesinambung untuk keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dengan tema menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Jika salah kata, saya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.